Welcome to apa? Welcome to Sahara, bitch. Wait a minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Oke, langsung saja ke materi, yaitu drama akhir sang tirani. 1. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, maupun di bidang birokrasi dan militer. A. Bidang politik. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang. Misalnya, desa dengan ku, kecamatan dengan so, kawedanan dengan gun, kota praja dengan shi, kabupaten dengan ken, dan kresidenan dengan shu. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditujukan pada Kaisar Jepang Tenno Heika. Seperti telah diterangkan di atas, bahwa Jepang juga membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat yang meliputi Jawa Madura berpusat di Batavia. Sementara itu, di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi, angkatan lautnya membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian. Sebagai pusatnya di ujung Padang. Jepang juga membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A dan Putera. Tetapi, gerakan tersebut gagal dan dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan nasional. Tujuan utama pemerintahan Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar memihak Jepang. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 1943. Kebijakan politik Jepang yang sangat keras itu membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia, terutama kaum nasionalisme, untuk segera mewujudkan cita-cita mereka, yaitu Indonesia merdeka. B. Keadaan sosial budaya dan ekonomi. Selama masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih rakyat dijadikan pekerja romusha atau kerja paksa zaman Jepang sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit. Beberapa akibat pendudukan Jepang bidang sosial budaya antara lain: 1. Kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. 2. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti bahasa Indonesia seperti Batavia menjadi Jakarta dan Bointensong menjadi Bogor. 3. Kebijakan Kinrohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. 4. Mendirikan pusat kebudayaan Keimin Bundha Kidoshi pada 1 April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Kekejaman Kenpetai. Jepang yang awalnya disambut dengan senang hati justru menimbulkan kebencian. Rakyat lebih benci pemerintahan Jepang daripada pemerintahan kolonial Belanda. Jepang sering bertindak sewenang-wenang. Kekejaman dilakukan Kepentei atau polisi militer Jepang. Rakyat sering ditangkap, ditahan, dan disiksa. Pada masa pendudukan Jepang, banyak perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dalam dalil untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Tetapi ternyata para perempuan tersebut disekap dalam kap-kap tertutup yang dipaksa menjadi wanita penghibur. Kap-kap tersebut ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Tenaga kerja dari Indonesia dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Akibatnya, kondisi masyarakat dari segi ekonomi menyedihkan. Beberapa akibat pendudukan Jepang di Indonesia bidang ekonomi antara lain: 1. Membentuk barisan romusha dengan panitia pengarahan atau romusyakai di setiap daerah. 2.
mengerahkan tenaga kerja dari sukarela menjadi paksaan. 3. Masyarakat wajib melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas. 4. Objek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi ketat oleh pemerintahan Jepang. 5. Barang-barang keperluan hidup sulit didapatkan karena jumlahnya sedikit. 6. Bahan makanan sulit didapat karena banyak petani menjadi romusha. 7. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan penggunaan karung goni sebagai bahan pemakaian. 8. Obat-obatan sulit didapat. 9. Meningkatkan jumlah galangan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. 10. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. 11. Inflasi parah karena uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang tidak ada jaminannya. C. Pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah perguruan tinggi kedokteran atau Ika Daigaku yang berada di Jakarta dan perguruan tinggi teknik atau Kogyo Daigaku yang berada di Bandung. Jepang juga membuka Akademi Pamong Praja atau Konkoku Gakuin yang berada di Jakarta, serta perguruan tinggi hewan di Bogor. Satu hal keuntungan pada masa Jepang adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinasi. Menurut Jepang, pendidikan kader-kader dibentuk untuk memelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Namun, bagi bangsa Indonesia, tugas berat itu merupakan persiapan bagi pemuda-pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan. Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan heiho atau sebagai pembantu prajurit. Pemuda-pemuda juga dianjurkan masuk barisan seinendan dan keibodan atau pembantu polisi. D. Birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintah Shu dan Tuko Beshushi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Meskipun luas wilayah Shu sebesar keresidenan, namun fungsinya berbeda. Apabila residen merupakan pembantu gubernur, maka Shu adalah pemerintah otonomi di bawah Shukokan yang berkedudukan sama dengan gubernur. Perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang, yaitu rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan bidang ketentraan, bidang pertahanan, dan keamanan. Mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer, mulai dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer dan latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Oleh karena itulah, mereka melatih penduduk dengan latihan-latihan militer. Bekas pasukan peta itulah yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat (PKR) yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia. Kedua, janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Keiso sebagai Perdana Menteri. Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
yaitu BPUPKI pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 Juni sampai 11 Juni 1945. Dalam sidang pertama, Soekarno mendapat kesempatan berbicara 2 kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945. Namun, pada saat itu, selama 2 hari berlangsung rapat, belum ada yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Maka pada tanggal 1 Juni pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Soekarno menyampaikan pidato pentingnya, dasar negara dan landasan filosofi dari suatu negara merdeka. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan dasar-dasar negara. Pada mulanya, Soekarno mengusulkan Pancadharma. Nama Pancadharma dianggap tidak tepat karena dharma berarti kewajiban, sedangkan yang dimaksud adalah dasar. Soekarno kemudian meminta saran pada seorang teman yang mengerti bahasa, sehingga dinamakan dengan Pancasila. Pancasila, sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu didirikan negara Indonesia supaya kekal dan abadi. Selanjutnya, sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Pembentukan panitia 9 itu bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil itu menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan Indonesia merdeka. Kemudian disusunlah rumusan bersama dasar negara Indonesia merdeka yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Di dalam teks Piagam Jakarta itu juga dimuat 5 asas yang diharapkan akan menjadi dasar dan landasan filosofi bagi Indonesia merdeka. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI, yang diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 1945. Badan ini beranggotakan 21 orang, yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang wakil dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina. Ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang akan mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. I know gold is not enough.